Tapi behaviornya kita emang udah sampai ke orang tuh rajin ngeliatin tab updates emang. Pertama bisa tab updates. Yang kedua bisa jadi bukan di tab updates-nya, bisa jadi kayak Telegram. Dan kalau di Telegram tuh gimana? Kita buka grup, ada satu chat itu iklan. Apaan begitu? Itu udah privacy banget Itu cuy. bisa di grup. WhatsApp jangan gitu dong lo. Itu di Telegram kayak gitu soalnya. Hidangan ilmu bergizi dan berisi. Selamat datang Bung Diki. Big applause dulu dong. Big close. Nah, sehat Bung? Alhamdulillah. Gue manggilnya Bung aja ya, Bung aja. kayak biasa ya. Iya, kayak biasa. Jadi buat teman-teman yang belum kenal nih sama Bung Diki, jadi Bung Diki ini adalah seorang mentor di bidang Meta Ads ya, Meta Ads spesialis. Punya pengalaman banyak termasuk di agensi dan hari ini bergabung bersama tim Mahir Digital sebagai Head of Mentor. Jadi yang ngajarin semua member yang ada di Mahir Digital. Jadi kalau belum pernah ngeliat orangnya, ini orangnya. Yang ngajarin lu semua pada ngiklan di Mahir Digital. Nah, dengan perkembangan Meta hari ini, Bung Diki, menurut lu masih relevan nggak pemula ini belajar Meta Ads sekarang? Jawabannya masih sangat bisa diekspor. Jadi Meta itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Meta Ads semakin lengkap. Ya, karena dia udah ada iklannya, juga ada di Threads sekarang, juga ada di WhatsApp, bisa juga. Kemudian IG Ads lebih komplit karena sekarang bisa beriklan di aplikasinya. Nah, ini yang menarik ya. Instagram Ads balik lagi. Dan itu nggak kayak dulu kita boost post. Enggak. Sekarang dia bisa semuanya dan bisa di laptop. Bisa di laptop. Bukannya apa? Bukannya Instagram.com. Instagram.com terus ngiklan. Dan di sebelah kiri itu ada icon iklannya. Dashboardnya sama kayak Meta. Dashboardnya pasti lebih sederhana. Tapi di Instagram Ads itu posisinya adalah mereka itu punya presisi lokasi yang lebih rigid dibanding Meta. Tapi sekumplit Meta kah? Tidak sekumplit Meta karena dia itu cuma memindahkan yang ada di handphone ke view laptop. Gitu. Tapi masih perlu kita ini nggak bedakan nggak lu kalau mau kayak gini doang cukup pakai Instagram Ads, kalau mau komplit ya pakai Meta Ads atau ya udah Meta Ads aja udah sekalian nggak usah IG Ads gitu. Kalau gua selalu ngasih tahu ke para member Mahir Digital dan teman-teman yang nanya lebih bagus kayak gimana. Jadi gua harus mengkondisikan dia bisnis apa dulu. Kalau bisnisnya bentuknya outlet, lokasi yang covernya itu di bawah 10 km, gua saranin lebih utama di IG Ads. Kenapa? Karena tadi lebih presisi. Kemudian boost postnya lebih kecil gitu dan dia bisa cover di dunia IG dan potensi untuk keluar atau bocornya itu lebih sedikit. Jadi nggak kayak advantage sekarang lah ya. Betul. Kan bocornya banyak banget nih. Betul, gue yakin banyak banget. Lu pada ngiklan, lu pada ngerasain kan traffic lu amburadul dari wilayah mana aja. Betul. Terutama daerah Indonesia Timur ya. Iya, itu sering banget. Apalagi kalau checklist di bawah maps. Nah, di AdSense, itu udah pasti Maps. Nah, ini buat yang paham dulu ya. Buat yang paham dulu. Nah, berarti itu jadi solusi dong. Ya, buat lu yang bisnisnya misalkan UMKM di F&B, lu punya toko, lu punya warung, lu bisa ngiklan gak perlu yang di Meta. Betul. Yang versi yang lebih simple di Instagram Ads. Betul, di Instagram Ads. Nah, kalau Meta itu untuk orang-orang yang punya covernya lebih luas dan dia punya journey-nya lebih lengkap. Jadi kalau misalnya journey itu kalau orang-orang digital marketing itu bisa dibilang journey atau funnel. Jadi mereka tuh biasanya dibagi 3. Ada CTWA, ada CTLP atau LPWA, atau LPFF. LPF itu apa? Full form. Yang langsung sampai full form yang bikin di Meta. Betul, bikinnya di Meta sampai ke purchase. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai Instagram Ads, posisinya itu akan lebih mahal untuk CPR-nya. Gitu. Tapi kalau pakai Meta itu biasanya akan lebih murah, tapi dengan pasti learning pace atau pengayaan data yang lebih lama. Nah, gitu. Ini menarik nih. Lu ngeriset nggak CTWA dengan CTLP? Ngeriset. Kira-kira gimana?
kan kalau lu mau nyari traffic, wah lu CTWA, tapi secara rate cost-nya jadi kecil banget nih. Karena kan kayak nggak tersaring, nggak terfilter dulu kan, nggak masuk ke LP dulu dia. Beda dengan yang LP, jadi lebih aktif lah traffic yang kita dapat. Betul, lebih hangat lah, lebih warm. Nah, tapi kayaknya si Meta ini lebih ngarahin lu tuh ke WA dong. Nah, lu sendiri gimana? Jadi kalau gua ngebagi gini, kalau misalnya teman-teman yang punya budget minim itu pakai CTWA dengan produk yang bisa fast moving. Fast moving. Nah misalnya dropship. Ya. Nah, dropship itu mending CTWA. Yang di bawah Rp100.000. Ya, tapi kalau di atas Rp150.000, gua saranin pakai CTLP atau LPWA itu. 150.000. Ya, benchmarking lu. Ya, benchmark gua di 150.000 harganya. Nah, kalau misalnya di dunia akikah misalnya, di dunia akikah itu menarik, model bisnisnya berbeda. Mereka lebih senang ngobrol, jadi utamanya malah di CTWA. Tapi kalau mau lebih hangat, dengan potensi closing rate yang lebih tinggi, itu pakai LPWA. Cuman tadi soal cost per resultnya pasti akan lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin sampai close per closingnya, ya cost per akuisisinya. Iya, cost per akuisisinya. Cost per akuisisinya pasti CAC-nya itu pasti yang di LPWA lebih turun dibanding yang CTWA. Karena CTWA itu di angka 3-10%. Iya kan? 3-10% CTWA. Kalau misalnya kita ada 100 chat per bulan, cuma 3 tuh. Potensinya di 3-10 nomor order. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di LPWA itu bisa sampai 20%. Ya, tergantung bisnisnya lah. Tergantung model bisnisnya. Artinya tetap walaupun lebih banyak trafficnya di CTWA, tapi kalau kita bandingin ke CAC-nya lebih murah CAC-nya yang di landing page, yang masuk ke landing page dulu. Betul, yang CAC. Waduh, ini langsung dor nih kita nih materinya nih. Pada ngikutin apa enggak nih? Ntar dulu gue balikin dulu ya. Siap. Materi. Asik banget ngobrolnya nih. Oke, Bung Diki, ini kan Meta ini lagi banyak banget loh update-nya. Gua kadang sampai pusing juga ngikutinnya. Ini harian tuh update-nya ada aja, mingguan ada, bulanan ada lagi yang berubah ya. Yang terbaru ini kan terkait Meta AI, terkait otomatisasi sebenarnya yang iklannya ya. Jadi AI ini sudah masuk sampai ke ranah advertising. Menurut lo, ini sesuatu hal yang bagus diapresiasi atau ini ancaman sebenarnya buat para advertiser, buat para termasuk mahir digital ya, agensi-agensi yang jual kelas. Karena sekarang iklan di Meta kayaknya makin mudah ya. Nggak perlu sejago lu dulu ngedesain iklan secara manual. Betul. Interestnya ya, demografinya semuanya lu perhatiin banget gitu ya, lu like seribet mungkin lah sama audiensnya lu rekam. Hari ini jangan. Kalau kata Meta tuh ya jangan. Nah, kalau makin ribet malah makin jelek. Betul. Sekarang hasilnya. Nah, ini ancaman nggak sih ini dari sisi posisi kita nih sebagai advertiser yang berangkat dari anak-anak e-commerce? Gimana, Bung? Gua kasih tahu bahwa Meta ngeluarin AI yang pasti menjadi ancaman. Betul. Bagi ads advertiser yang gak bisa berkembang dan gak bisa baca data. Fokus kita garis bawahi ya, berkembang dan cara baca data. Berarti ada perubahan dari cara baca datanya? Ada perubahan dari cara baca datanya. Bentar, jangan ngomongin cara baca data dulu ya. Makin jauh ya. Makin jauh nanti ya. Yang tadi dulu. Jadi gini, Meta ngeluarin AI untuk mempermudah bagi orang-orang yang mau beriklan. Ya kan, dia mau beriklannya itu lebih mudah. Yang perlu difahami bahwa lebih mudah itu dari sisi penggunaannya. Tetapi yang harus kita kerucutkan, kita harus tahu model bisnisnya seperti apa. Kita mau beriklan, tapi beriklannya itu seperti apa? Karena beriklannya udah sangat mudah, tapi kontennya harus spesifik. Kontennya harus spesifik. Ini jadi garis bawah kedua nih ya. Jadi posisi Meta AI itu dia mempermudah dari sisi penggunaan, user friendly-nya dia. Tapi secara konten harus lebih tajam. Berarti kan kita harus create konten banyak dong. Betul. Berarti sekarang kita ngomongin sisi keberhasilan iklan, salah satunya ya kita ngomongin create konten yang ya entry point-nya yang banyak juga dong berarti dari sisi kontennya. Berarti sekarang pekerjaan banyaknya bukan di advertiser nih. Pekerjaan banyaknya bukan di advertiser.
di kreatif. Di industri kreatif. Di industri kreatif. Berarti sekarang perubahan komposisi marketing itu harus banyak di konten kreatornya dong. Konten kreatornya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap nih ya, ada kita kan biasa di dunia advertiser udah pakai carousel atau pakai desain yang single design aja. Sekarang tuh nggak bisa bawa jadi patokan. Kita harus buat semua. Carousel bikin. Single design bikin. Video bikin. Video 19:6 bikin. Semua bikin. Jadi nanti itu akan dilihat gitu. Kita taruh sebagai winning content kita sebar, kita testing, dan testingnya itu nggak usah pakai A/B testing sekarang. Langsung aja kita testing nggak aja. zaman Udah nggak A/B zaman. testing. Udah taruh aja sih, ntar dia akan ketahuan. Oh, mana yang impresinya bagus, CTR-nya bagus, yang jelek di offin aja. Pertanyaan gue, Mahir Digital update nggak materinya? Jangan-jangan pas gue beli ada A/B testing dalamnya? Nggak ada. Dan kita tuh update terus. Jadi dan kalau di Mahir Digital itu yang pertama adalah e-course-nya itu lebih dari 240 video. Dan itu berbagai niche. Ada niche umroh, niche properti, terus kemudian niche di dunia, bahkan gue kemarin tuh ngisi kurban juga gitu. Terus kemudian ada webinar setiap minggu. Ya, webinar setiap minggu. Dan sekarang ada eksklusif dropshipper. Jadi buat teman-teman yang belum punya produk dan mau belajar beriklan, dropshipper dulu dan Mahir Digital akan menanganinya atau ngebimbing teman-teman, nemenin teman-teman untuk jualan. Gitu. Produknya udah disediain, kontennya udah disediain, udah full semua. Lengkap banget ya berarti. Lengkap banget. Jadi lu mau masuk dari sisi mana aja tuh kayaknya ada di sana ya. Iya. Oke Bung, balik lagi Bung. Berarti secara nggak langsung dengan adanya Meta AI ini paradigma kita beriklan berubah dong. Betul, berubah banget itu. Apa yang paling lu rasain? Yang paling gua rasain adalah gua harus jadi konten kreator. Jadi nyambi dong kita nih. Karena advertiser dan content creator. Jadi kalau kita ngomongin kita advertiser cuma beriklan doang, itu udah mudah gitu. Jadi yang harus kita lihat, gampang banget lah ya. Teknisnya gampang banget. Tapi kalau misalnya kita lihat sebagai seorang advertiser tuh kita ngeliat jangka untuk konversinya itu kayak gimana sih? Gitu. Terus kemudian call to action-nya kayak gimana? Otomatis gue belajar konten. Di itu storyboardnya kayak gimana dan lain-lain itu akhirnya gue belajar gitu, meskipun cuma terakhir ya beriklan juga, tapi konteksnya adalah di yang kita jaga itu nggak hanya di akhir tapi dari awal. Gitu, dari awal kira-kira akan kena gak nih di iklan kita gitu kan, makanya kita ngobrol sama orang kreatif, sama orang desain grafis, orang konten kreator, ini kayak gini ya storyboardnya gini masuk iklan sesuai atau enggak, kalau nggak sesuai kita lempar lagi, bikin lagi. Gitu. Ada rumus nggak Bung yang lu pakai dari kategori entry point tadi sampai ke angle videonya? Rumusnya poin paling penting 3 detik pertama. Nah, hook. Ada sekarang hook juga ada macam-macam lagi ya, banyak banget ya. Macam-macam. Ada visual hook. Betul. 3 detik pertama itu jadi penting bagi informasi, dan informasi itu bagi teman-teman yang advertiser itu jangan 1 menit, bahkan 15 detik itu udah mencakup semua informasi itu kalau bisa. Gitu. 3 detik pertama itu penting, dan 12 detik pertama itu sudah mencakup banyak informasi. Karena biasanya di atas 15 detik itu video viewsnya di bawah 70%-an. Gitu. Jadi dianggap paling penting itu bagi beberapa advertiser itu 15 detik untuk iklan. Oke Bung, berarti kan sisi kreatif kan sebenarnya bukan bagian dari advertising. Betul, kalau misalnya bukan sisinya. Tapi harus belajar. Harus belajar kan. Tapi anggaplah gua hari ini obrolannya kita pisahin dulu deh ya. Betul. Advertising-nya ntar dulu nih. Siap. Ya, kita ngomongin ad spesialisnya dulu. Berarti sekarang titik berat pekerjaan advertiser apa, Bung? Titik berat apa analisis? Betul. Atau gimana nih? Jadi kalau misalnya titik berat advertiser itu ngejaga KPI-nya dia. Udah. Itu ya. Jadi ngejaga KPI-nya dia supaya nggak terlalu jomplang. Kemudian dengan banyak perubahan, dia harus belajar juga gimana funnelnya itu bisa berubah. Misalnya contoh, ada orang yang full LPWA, dia menganggap bahwa dirinya LPWA itu menjadi yang berhasil. Sekarang udah nggak bisa. Mereka harus bisa dibilang banyak mazhab lah kalau kita bilang itu. Ada CTWA dipakai, LPWA dipakai, LPFF dipakai, terus kemudian pakai formnya yang di Facebook dipakai, itu semua dipakai supaya tahu apa? Supaya menjaga KPI-nya, kan goals-nya di KPI kan. Nah, kalau misalnya dia fokus di LPWA aja, tapi ternyata
LPWA-nya tidak berfungsi dengan baik, terus harus ngapain? Gitu. Pertanyaannya adalah matriks KPI-nya berubah nggak sekarang? Kayaknya sih Harusnya. beberapa bisnis pasti berubah sih. Pasti berubah. Contoh misalnya ya, Yeah. dropship lah. Nah, dropship itu posisi untuk teman-teman di orang pemula ini ya, di orang pemula ini di tahun 2018-an 30-50 ribu itu udah nyayur lah. Sekarang itu entry point-nya di 50 ribu. Mahal ya. Entry point untuk berikannya di 50 ribu. Dulu di 2018 30 ribu udah bisa purchase Iya. gitu. Tapi sekarang 50 ribu dapat apaan, Bung? Ya itu makanya kan model bisnisnya berubah, purchase-nya berubah gitu. Tapi di dropship masih ada. Apalagi di dropship itu yang enak itu sekarang Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu bisa dibilang dari sisi pengetahuan untuk jualan online ya itu lebih mundur setahun 2 tahun. Pengetahuan online-nya berarti terbelakang dong. Ya kalau kita dengar di podcast yang lain itu ada gap teknologi. Kayak kita nih misalnya contoh kita tuh punya gap teknologi di US maupun di Cina itu 5 tahun. Oke. Di US misalnya hal yang di US sekarang ini itu bisa berlakunya di 5 tahun ke depannya di kita. Kalau di Malaysia? Di Malaysia itu sekitar 2-3 tahun kita. Jadi kalau misalnya dibilang market mana yang masih hijau di dunia dropship itu di Malaysia malah. Di Malaysia. Gitu. Berarti kalau kita mau masuk ke sana masih ada pasarnya nih. Masih ada pasar dan sudah terbukti. Jadi saya pernah ngajarin satu grup mentor. Orang Malaysia? Bukan. Orang Indo. Orang Indonesia. Jualan di Malaysia. Jualan di Malaysia. Produk apa? Skincare. Produk hijab. Oh, hijab. Kalau di Malaysia belum bisa tuh skincare. Oke. Ya karena kan kita ekspor lah. Kan sekarang kita bisa ekspor satu pieces doang lewat ekspedisi. Oke. Ya kan? Nah, kemudian saya ajarin tuh mulai dari cara beriklannya, kemudian cara salesnya dengan bantuan AI juga, Iya. ya kan? Gimana cara mengkonstruknya? Itu closing bahkan ada yang di bulan Ramadan itu closing lebih dari 30 juta. Oke. Jualan hijab yang Jualan harganya di Indonesia cuman 30.000, 40.000, di sono dijual 150.000 sampai 200.000. Oke. Dalam rupiah apa ringgit? Dalam rupiah. Dalam rupiah. Oke, Gitu. menarik. Berarti kalau dari perubahan secara struktur campaign? Struktur campaign kalau di dunia kalau di kita akan berubah ya. Ya. Misal contoh di Advantage Plus itu cuma ada 2 struktur campaign. Jadi yang digabungin di adset dan ads. Ads digabung. Jadi yang pertama campaign, habis itu udah selesai campaign, selanjutnya berikutnya itu masuk ke adset. Biasanya kan adset dulu selesai, masuk sampai ke placement, baru ke ads. Sekarang digabung semua. Itu pakai Advantage Plus. Pakai Meta AI-nya. Ya. Gitu. Tapi kan di Advantage Plus yang kayak gitu nggak bisa nentuin lokasi. Nah, makanya nggak bisa nentuin lokasi. Kata orang metanya nggak bisa nentuin lokasi itu konteksnya adalah kita harus ngomong di kontennya. Jadi kontennya itu harus berbicara bahwa ini untuk orang Tangerang, gitu kan. Terus kemudian di copywritingnya harus kayak gitu. Jadi dia itu ngebaca di situ. Masih dong. Iya. Kebaca ya. Iya. Jadi orang metanya bilang bahwa fokus di konten ngebuat mereka lebih spesifik. Berarti Gitu. kalau kayak gitu, berarti gue kalau mau jualan Jabodetabek, gue harus nyebutin kota Jabodetabek. Iya. Kalau mau Tersedia jualan di Jakarta, Cirebon. Tangerang, iya. Oke. Di per kota gitu. Itu kata orang metanya, tapi dalam perjalanannya masih mahal sih. Masih mahal. Oke, Bung. Bung, kalau kita ngomongin Advantage Plus kan ini full Meta. Full Meta AI ya. Full AI. Full AI yang nyeting semuanya nih. Semuanya. Kita nih gelap nih, Bung nih. Betul. Ya oke. Kemarin sih gue dapat informasi kan. Gue udah edukasi juga di YouTube gua bahwa AI-nya tuh Meta ngeluarin 4. Ada Betul. Game, Andromeda, Letice sama Sequence Learning. Semuanya punya peran masing-masing nih, Bung Betul. nih. Nah, diajarin nggak kalau terkait updating itu? Seberapa penting itu? Kalau sampai pentingnya saat ini menurut gue pribadi itu belum sampai menyasar para yang pemula. Oke. Bagi para pemula. Fokus pemula adalah gimana caranya closing pertama. Nah
Nah, untuk yang teman-teman yang sudah advance yang mau lebih atau orang-orang yang memang berkecimpung di sana, dipelajarin pun yang perlunya. Gitu misalnya learning pace atau apa ya. Nah, itu kenapa sih gue bilang kayak gitu? Karena lu belajar sekarang 2 bulan lagi bisa berubah. Betul. Capek akhirnya. Capek. Kita fokus aja dengan goals kita. Goals kita apa? Purchase. Goals kita apa? Video views. Goals kita awareness dan lain-lain. Fokus aja di situ. Dengan perjalanan meta yang sekarang, lu belajar, lu dalemin, ntar 2 bulan ganti lagi. Okay. Kita kan sekarang kan kalau ngomongin struktur campaign ya Bung ya, kita kan berusaha sebaik mungkin untuk nggak pakai custom audience, kita nggak pakai lookalike audience gitu ya. Si meta yang nanti akan cari sendiri, dia akan menerjemahkan si konten kita ini dan akan menemukan customernya. Artinya kan dalam proses menemukan ini, berarti kan nggak ada jaminan dong bahwa ini akan langsung perform iklan kita. Betul. Apakah pasti akan jelek dulu? Harus kita tahan berapa lama sampai dia ada hasil dia akan naik? Oke, gua bagi 2 ya. Dari sisi informasi dari metanya, dari sisi praktisnya gua. Yeah. Kalau dari sisi meta itu 50 konversi. 50 konversi oke. Ya, itu disebut sama orang metanya langsung. Bahwa kalau lu mau iklan lu mateng dengan 50 konversi. Kalau kita ngomongin CTLP atau LPW itu ya yang masuk chat kita. 50 konversi itu per campaign atau per campaign. event? Per event. Jadi kan kalau kita ngerekam event banyak nih ya. Betul. Walaupun campaignnya beda, yang penting si event itu udah masuk ke 50. Udah masuk 50. Bukan per campaign. Belum per campaign. Kalau dulu kan namanya pengayaan data. Betul, pengayaan data. Masuk ke pengayaan data nggak kelar-kelar nih. Betul. Nah, kalau dari sisi praktis gua itu gua bikin 3 sesi. Ya. 1 hari, 3 hari, 7 hari. 1 hari itu untuk melihat gimana potensi impresi. Oke. Ya kan? Nah, potensi impresi benchmarkingnya berapa? Impresi gue benchmarkingnya di 1000 lah. 1000 impression. 1000 impression gitu. Nah, kalau misalnya CPM-nya berapa? CPM-nya taruh tergantung model bisnis sih. Bingung gue. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya anggap impresinya aja lah ya yang kelihatan. Impresinya sekitar 1000, misalnya CTR-nya 1%-an lebih. Nah, itu dalam 1 hari itu akan ketahuan tuh. Gue lihat di jam, misalnya gue buka atau beriklan di jam 5, gue lihat di jam 12 siang sama itu conversion. Objektif campaign-nya. Iya, conversion jam 12 dan jam 6 sore lah. Nah, itu dalam 1 hari akan gue lihat. Kalau misalnya merasa bahwa ini iklan bagus, gue tambahin jadi 3 hari. Indikator bagus itu apa? Indikator tadi impresinya. Impresinya aja. Impresinya aja. Itu kan menentukan bahwa konten itu bagus. Dan tersebar ke 1000 orang. Betul, tersebar di 1000 orang. Nah, di 3 hari bukannya pasti kesebar Bung 1000 kan tergantung. Ada yang penyebarannya lambat. Dan tergantung budgetnya berapa. Anggap budgetnya di angka 50.000 dulu aja deh. Ya kan kalau budgetnya 200.000, 300.000 pasti kelihatan ya. Pasti langsung ya. Nah, anggap budgetnya 50.000. Gitu ya. Jadi budget 50.000 dalam satu hari itu gue lihat di jam 12 dan jam 6 sore. Nah, kalau misalnya 1000 impression, CTR-nya di atas 1%-an lebih, itu gua masukkan ke kategori bagus. Praktisnya gua tambahin lanjut 3 hari. Nah, 3 hari itu posisinya sudah mulai chat. Ya, sudah mulai ada yang chat, sudah mulai conversion. Gitu ya. Kalau misalnya sudah conversion bagus, itu masuk ke 7 hari. Kalau 7 hari berarti tinggal di scale up. Gitu. Jadi kalau tambah budget udah gak pakai rumus scale up zaman dulu ya, 20 gak boleh lebih dari 20% dari ini. Pokoknya sekarang mah jebret 2-3 kali lipat bebas. Betul. Bebas. Yang penting budgetnya ada. mau ini juga. Enggak Bung, masalahnya itu kan duit Bung. Iya. Ente ngomong 7 hari orang suruh boncos dulu kan lumayan loh itu. Lah kan tapi kan ada konversi di awal. Iya, kan di 3 hari. Iya, tapi kan kalau dihitungin ya kita nggak tahu ya nilai konversinya nutup apa enggak gitu. Jadi kalau gue pribadi di 1 hari itu kalau ada, apalagi kalau ada chat ya, chat itu kan udah bagus. Udah ada conversion ya. Udah ada conversion berarti tinggal dilanjutin di 3 hari. Nah, ini posisinya adalah di hari ke-1 gue lihat ternyata kalau impresinya bagus 50.000 lah keluar. Ya kan 50.000 keluar. Di hari kedua, ketiga itu kan di hari kedua, ketiga kita lihat ternyata jelek, nggak ada chat, matiin dulu, udah matiin aja. Terus? Gitu. Kemudian bisa ganti konten atau ganti campaign, gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi
Dan gua harus ngasih tahu ke teman-teman bahwa ya namanya beriklan itu pasti keluar budget. Iya, tapi kan ini sebenarnya harus kita minimalisir ya. Betul, kita minimalisir. Tapi ya mau nggak mau, yaudah deh lu tahan dulu, lu rugi dulu 3 hari atau 7 hari, siapa tahu hari ke-8 bagus. Harus segitu juga nggak? Nggak juga. Jadi posisinya di hari ketiga itu gua harus memastikan bahwa konten gua itu mendapatkan konversi. Maksudnya mendapatkan chat ya atau bisa purchase. Kalau nggak bisa purchase di stop aja. Bahkan kalau ada beberapa teman-teman yang lain itu di hari ketiga nggak ada purchase, itu matiin produknya. Oke. Gitu. Nah, Bung, ada pertanyaan juga yang nitip ke gua nih, simpang siur. Custom audience, lookalike audience masih se-powerful dulu atau udah nggak perlu dipakai atau masih perlu dipakai buat nambahin sinyal aja, gitu ya? Buat nambahin sinyal-sinyal ke si Meta AI tadi. Ya, kalau misalnya posisi lookalike audience, posisinya sebenarnya akan sama aja sih. Jadi antara dipakai dan nggak dipakai itu sama aja sebenarnya. Kali gitu Bung ya, kalau kita pakai lookalike audience kita udah ngasih sinyal nih ke Meta AI, ini nih yang kayak gini nih gitu ya. Nanti lu nyebarinnya jangan jauh-jauh dari yang seperti ini sinyal yang gua kasih. Enggak juga. Gua udah nggak pakai kayak gitu. Iya. Udah nggak pakai kayak gitu. Paling juga kalau misalnya ada yang mau rigid banget dan gua nggak pakai itu di custom audience. Oke. Gitu. Di custom audience fokusnya mungkin di video views atau di apa yang lebih panjang. Tapi lu ngerekam nggak? Tetap bikin custom audience-nya? Custom audience gue bahkan kalau gue ngajarin ke teman-teman dan gue sendiri pakai itu cuman di Instagram, di Facebook, di video views. Kalau gue pakai, masalahnya gue nggak pakai. Gue fokusnya board sekarang. Lebih ke arah board ya. Jadi board si event yang di LPWA itu WA-nya nggak lu tracking. Gue tracking, tetap gue tracking, tapi posisi gue sekarang gue lebih memakai dalam tanda kutip Meta AI yang ya udah gue board aja deh, biarin metanya yang bekerja. Hasilnya lebih bagus? Hasilnya alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Dibanding kalau kita rigid kayak zaman dulu, itu pasti deh CPR-nya mahal, CAC-nya mahal. Nah, kalau di Akika gimana, Bung? Ya di Akika dengan metode lu itu udah pernah lu coba terapin? Udah coba. Jadi gue kan punya, kalau di gue kebetulan kan punya bisnis Akika juga. Di 2 cabang, di Indramayu sama di di Tangerang. Nah, gue fokusnya di CTWA tuh. Gue nggak pakai LPWA gitu. Nah, posisinya kalau di Tangerang itu mahal. Tapi percaya atau enggak, di Indramayu gue dengan 50.000 cost per chat gue itu cuma 3.000 sampai 5.000. Tapi kualitasnya juga bagus. Kualitasnya karena mereka pas gue lihat ya lagi soal kompetitor ya. Kompetitor masih jarang, ya kan? Terus gue yang ngeboost. Gue pakai 50.000 aja beberapa kali tuh dapat sekitar 7 sampai 10. Ya jadi di angka 5.000 sampai 7.000. Gitu, itu nominal paling rendah. Itu kayak dulu kita ngiklan-iklan Akika baru-baru tahun-tahun dulu ya. Betul. Makanya kalau misalnya untuk pemain Akika, dan kebetulan gue pernah handle belasan pemain Akika, posisi di kota-kota kecil ya, posisi di kota-kota kecil itu malah lebih bagus. Gitu. Dengan beberapa kita harus tahu budayanya sih. Oke. Gitu. Nah, terkait yang WhatsApp nih, Bung Diki, kan di si Meta ini ngeluarin fitur baru nih, tab updates. Ganggu privasi apa enggak sih sebenarnya nih? Kayaknya makin lama privasi gua makin keganggu loh. Nyampe ke WA tab updates ada iklannya kan konyol aja sih kalau menurut gua. Tapi dari sisi pandang potensi marketing ini sebenarnya lebih bisa bangun secara personal, kayak email marketing aja sebenarnya. Gitu. Betul. Jadi posisi WhatsApp Ads lah kita bilang WA Ads itu sudah dikeluarin sama Meta itu di tahun, kalau nggak salah ya, di tahun 2014 atau 2016. Udah lama berarti ya. Udah lama. Wacananya ya. Dan sudah diberlakukan waktu itu di US. Waktu itu pernah mau Indonesia, tapi Indonesia masih menggaungkan privasi. Akhirnya nggak dilakukan. Jadi hanya di US, di India, kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ya mungkin Indonesia Meta itu merasa bahwa Indonesia sudah mulai siap, sudah mulai matang orang-orangnya.
maka mulai diberlakukan, tetapi belum full gitu. Belum kita melihat, teman-teman bayangin ya, nanti kalau kita ngeliat status orang ada iklannya. Itu belum sampai itu. Belum sampai itu. Tapi akan. Soalnya Soalnya gitu, si WA itu kan udah sering japri kita kan pakai update-updatean apa aja nih. Betul. Yang ada di fitur WhatsApp. Betul. Itu udah mulai ngasih taunya tuh chat Anda aman, nggak kelihatan. Sama gue udah curiga nih lagi edukasi ngarah-ngarah ke iklan tab updates nih. Betul. Supaya orang nggak nanya-nanya tentang privasinya. Tapi kalau dari sisi bisnis Bung Diki, bisnis apa yang kira-kira cocok dengan metode seperti itu? Nah, bisnis apa yang cocok untuk metode itu? Bisnis yang sangat personal bagi diri kita. Semua bisnis bisa kita tarik secara personal. Iya. Akikah pun menurut gue ya, gue bisa mengartikannya secara personal. Tapi yang benar-benar, misalnya contoh ya, yang bentuknya itu kita ngelihat, terus kita tertarik dan kita langsung kunjungin. Oke. Salon kecantikan misalnya. Oke. Nah itu dia tuh akan sangat terbantu karena fokusnya lagi bukan funnelnya nggak kemana-mana. Funnelnya itu orang-orang yang memang ngelihat mukanya dia langsung gitu. Yeah. Skincare itu tuh kelihatan, wah ini yaudahlah gue beli langsung. Dan fitur katalog ini belum, nanti ya gue nggak tahu. Yeah. Dan potensinya untuk social commerce itu langsung bisa ke WhatsApp. Langsung otomatis karena dengan perkembangannya sekarang, misalnya contoh TikTok Shop. Yeah. Lu ngeliat TikTok, langsung bisa jualan, langsung bisa beli, langsung bisa purchase. Kan Meta kan nggak berhasil. Yeah. Nah, yang harus berhasil apa? Di mana? Di WA. Di WA mereka tuh langsung bisa nanti ngeluarin fitur keranjang pink misalnya. Itu keranjang kuning, itu keranjang pink. Keranjang hijau, Bung. Iya, keranjang hijau. Keranjang hijau misalnya. Kan hijau punya TikTok juga. Nah, Goto. Nah, misalnya contoh keranjang hijau misalnya. Yeah. Nah, itu mereka kita beriklan, itu bisa langsung klik. Gitu. Dan perkembangan bisnis yang makin maksud gue sangat menjanjikan nanti afiliator di Indonesia. Iya, nanti ada bab tersendiri nih kalau ngomongin afiliator nih. Itu panjang nih. Gue yakin di 3 tahun sampai 5 tahun mendatang itu menjadi meledak. Sekarang sudah mulai nih. Meledak ya. Tapi sekarang mungkin boomingnya akan lebih banyak kalau misalnya WhatsApp sudah masuk ke social commerce. Gue batasin ya, jangan ngomongin afiliator nih. Panjang nih, ntar kita malah beloknya kejauhan. Betul. Siap. Oke, tapi apa ya, menurut Bung Diki ya, yang bagusnya soft atau hard selling ketika kita nanti akan ada masuk ke WhatsApp tabs update. Oke, kalau misalnya kalau soft atau hard selling di WhatsApp, fokus langsung ke hard karena itu yang dibutuhin. Tapi hardnya itu yang langsung dibutuhin ya. Ganggu nggak sih kalau langsung hard selling ya? Gue ngerasanya tuh ya, gue hari ini buka TikTok aja itu sekarang udah agak males yang jualan banyak banget. Betul. Nah, kalau misalnya lu ngomong hard, tapi kan hardnya itu yang langsung spesifik ke elunya, misal jerawatan. Nah kan, misalnya kita ngomongin skincare lah. Jerawatan ini kalau mau pakai ini aja. Gitu kan. Langsung ke chat misalnya. Langsung kunjungin WA, landing page-nya dan lain-lain gitu. Oh sorry Bung, untuk basis datanya, nomornya itu kita dapat dari mana? Kita kan nggak pakai nomor nanti posisinya. Dia langsung masuk. Iklannya langsung kita checklist aja biasa. Betul. Gitu ya. Ada Instagram, Facebook, networking, tiba-tiba ada WhatsApp di sini. Kan tiba-tiba ada. Checklist gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba ada. Di BM lu udah keluar? BM gue udah keluar. Udah keluar di BM lu? Iya. Oh, threads ya. Yang threads, tapi yang WA belum ya. Kalau WA kan harus kalau WA kemungkinan itu WA sama kayak Instagram Ads. Oke. Di awal-awal ya, di awal-awal. Jadi WA dulu kita khusus di WA-nya. Kita fokus di WA-nya, lama-lama tiba-tiba ada aja checklist WA gitu kan. Gitu. Terus kan kita juga kaget tiba-tiba terus ada gitu iklannya. Kan nggak ada omongan atau apa-apa gitu kan. Gitu. Untungnya pemakai threads di Indonesia lebih spesifik aja. Iya. Tapi behaviornya kita emang udah sampai ke orang tuh rajin ngeliatin tab updates emang. Pertama bisa tab updates. Yang kedua bisa jadi bukan di tab updates-nya. Bisa jadi kayak Telegram. Dan kalau di Telegram tuh gimana? Kita buka grup, ada satu chat itu iklan. Apaan begitu? Itu udah privacy banget itu cuy. Itu bisa di grup. Wah, kacau sih WhatsApp gitu. WhatsApp jangan gitu dong lo. itu di Telegram kayak gitu soalnya. Telegram itu kita masuk grup, ada satu chat tentang
tentang iklan sponsor, langsung sponsor gitu. Itu sangat bisa terjadi, tapi posisi di tab updates itu kemungkinan besar itu pasti ada. Gitu. Yang paling rigid ya tadi, yang paling rigid itu di grup. Oke Bung, sebelum gue pengen nyambung juga nanti bahas konten. Kan tadi kan selain perkembangan Meta AI, salah satu yang harus kita pelajari dari seorang advertiser hari ini kan nambah nih skill kita harus bikin konten. Minimal pengetahuan kita tentang konten apa nih yang cocok buat iklan advertising kita. Cuman sebelum masuk ke situ Bung, gue pengen nanya nih sama lu ya, Matrix. Menurut lo hari ini ya, matriks apa yang paling jujur untuk kita menilai efektivitas campaign kita di era perkembangan meta hari ini? Berubah nggak matriksnya? Kalau misalnya ini matriks di dashboard kita, di dashboard Meta Ads atau di dashboard kita Meta Ads ya. Iya. Kalau di dashboard kita tuh di luar dashboard Meta kan, ya kita bikin perhitungan sendiri gitu, yang nggak dihitung sama ini ya. Ya dua-duanya aja Bung. Tapi urutin Bung, spesifik itu gini, maksudnya di dashboard Meta, gue tuh nomor 1 ngeliatin ini, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Oke. Jadi kalau gue ya, ini secara pribadi gue, pertama tadi gue sempat spill langsung impression. Karena kenapa gue bilang impression? Karena itu nomor 1 yang lu lihat. Gue lihat. Gitu. Bukan resultnya, cost per resultnya bukan. Karena tadi gue punya hari 1, hari 3, hari 7 ya. Gitu kan. Hari 1 impression gitu. Yang pertama impression. Kenapa impression? Soal penyebaran konten gue masif atau enggak. Yang kedua CTR. CTR masih berapa persen benchmarking lu? Di atas 1% lah. Buat iklan conversion. Kalau objektif iklan conversion, traffic atau yang lainnya, reach gitu misalnya. Kalau dewasa bisa di angka 20% kalau iklan obat dewasa atau apa gitu. Lu pernah iklanin obat dewasa? Iya. Di Mahir Digital diajarin. Gitu. Itu CTR. Yang ketiga result, cost per result. Iya. Yang keempat ya baru video views views, kemudian purchase dan lain-lain gitu. Lebih ke arah situ. Jadi 4 utama impression, CTR, reach gue bilang sama kayak impression, klik tautan sama kayak CTR. Ya jadi gue gabungin lah bahasa kayak gitu. Result dan cost per result, 4 itu aja sih gue yang jadi yang paling kiri ya. Yang lainnya jadi pendukung. Kalau buat yang di dashboard lu, dashboard pribadi pertama yang diolah apa? Yang diolah chat chat masuk, kemudian purchase sama cost per akuisisi, CAC-nya. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pasti akan ada gap antara dashboard gue sama yang ada di real. Di dashboard realnya aslinya bisa jadi turun ya. Bisa jadi turun, bisa jadi naik gitu ya. Iya. Biasanya turun. Masalah umum. Misalnya di dashboardnya 10 satu hari. Di sini paling juga 8, 7. Ya kan? Tapi kan kalau kita ngeliat ini bagus nih 10 nih kayak gini. Tapi kalau di sini kok jadi jelek lumayan gitu. Tapi ketahuan enggak kampanyenya yang mana? Kalau gua biasa dengan dengan kategori kata-kata. Itu yang pertamanya greeting gua bedain. Kalau greeting kan LP. Iya, LP. Lu bikin satu LP dari satu campaign buat satu campaign, enggak kan? Bikin jadi gini, gue bikin struktur satu LP ya. Ini LP gue bikin bisa 2 atau 3. Ya kan? Itu kan kalau sekarang pakai kondisi di kondisi yang sekarang di Berdu, di Skalive atau di apapun itu kan lebih mudah. Tinggal kita ganti aja di greetingnya di awal. Kontennya tetap sama, tinggal diduplikat landing page-nya, terus kemudian greetingnya aja dibedain. Nah, itu jadi beda tuh. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya kita CTWA, bisa greetingnya juga dibedain. Yang ketiga, di bio, greetingnya kita bedain. Jadi tahu tuh mana yang lebih bagus. Gitu. Ada tambahan matriks lain dengan perubahan Meta AI? Karena gue sendiri kadang masih ngerasa kebingungan ya. Jujur, karena kalau gue lihat nih kayak semacam kotak Pandora sih, black box gitu ya. Ketika gue ngiklan jelek, gue nggak bisa ngelihat ini karena apa. Karena apanya? Kalau konten kita ngelihat CTR-nya. Tapi konten yang akhirnya kita lihat
konten yang gimananya kayaknya karena algoritmanya kayaknya kan dia berjalan di belakang layar, kita nggak tahu nih data-data apa saja yang kemudian diolah sama si Meta AI ini. Oke, kalau yang data belakangnya ya, tadi kan gue 4 utama tuh. Data belakang itu kayak OCLP, video views gue lihat yang 50%, 90%. Yang tadi dengan konsep 3 detik pertama dicukupkan di 15 detik sampai 20 detik. Gitu. Dari situ akan ketahuan. Gitu, akan ketahuan mana yang berfungsi dengan baik. Impresinya bagus, tapi ternyata video views 50%-nya jelek. Nah, berarti menganggap bahwa penyebarannya bagus, tapi orang yang nonton cuma di 3 detik pertama dari 15 detik misalnya. Berhenti. Nah, itu kenapa? Wah, berarti ada informasi yang berkurang. Makanya tadi gue bilang adalah gue akhirnya belajar konten kreator. Mau nggak mau. Walaupun bukan lu yang edit lah. Bukan gue yang edit, tapi posisi kok ini iklan 50% langsung ngedrop. Kenapa sih? Lihat dong otomatis. Oh, ternyata diperbaiki storyboard. Tadi kita ngobrol sama orang kreatif. Sampai lu menyimpulkan storyboard, angka apa yang lu lihat? Matriks apa yang lu lihat? Iya, matriks tadi 30 CTR. Terus kemudian tadi kalau gue dari konten ya, video views, udah itu aja. Video views, tapi yang gue ngelihatnya dari yang 30, 50, 90. Oke. Berapa gitu. sih benchmark video view lu? Benchmark video views gua kalau misalnya 50% di angka di detik lah ya, kita anggap detik ya. Kita anggap detik, terus di 30 detik lah kita anggap kayak gitu aja supaya lebih mudah. Itu kalau orang ngelihat 10 detik pertama itu udah bagus. Jadi gue tinggal kurangin aja tuh orangnya dari video views ke 10 detik pertama itu berapa. Gitu. Jadi kelihatan, oh ini bagus apa enggak ya? Oh, ternyata di 10 detik itu ada informasi apa. Kalau gua advertiser yang cuma bisa ngiklan, nggak ngerti. Udahlah gitu aja. Gitu. Tapi kalau gua ngeliat nyampe sedalam itu analisisnya pas gua lihat, oh ini ternyata di informasi ini yang keputus nih. Bisa jadi gua akhirnya memperpendek konten. Yang tadinya 30 detik dirubah storyboardnya. Storyboardnya diubah. Kan kayak gitu jadi. Akhirnya tim konten yang kewalahan. Bikin konten mulu, perasaan kemarin baru bikin konten. Lu kali yang nggak bisa ngiklannya gitu. Gimana itu? Ya gitulah. Jadi soalnya kan pasti akan ada di kondisi kok iklan lu nggak bagus gitu kan. Kenapa iklan lu nggak bagus kan? Kan si advertiser harus menganalogikan. Oh, iklan gua nggak bagus karena di 30 detik pertama 30 detik iklan kita ternyata di stop di detik ke-10. Sementara CTA gua di detik 20. Akhirnya nggak kebaca nih CTA gua gitu. Pernah nemu baca grafik yang aneh nggak, Bung? Gue pernah nemuin di video gue nih aneh juga grafiknya. Jadi 3 detik pertama naik, betul, turun, kok di ujung naik lagi gitu ya. Kan harusnya kalau lu udah nggak nonton ya, betul. udah berhenti ya angkanya turun mendekati 0 gitu kan. Ini giliran di belakang naik gitu. Gua belum pernah nemu, tapi potensi apa kepotong. Karena dicepetin apa dipotong? Kepotong sih kalau gua. Oke. Bisa jadi kepotong. Jadi dari Facebooknya langsung itu yang motong. Yang motong itu AI. Oke. Kejawab gitu. Ya. Bisa jadi yang motong AI. Karena gue juga nanya-nanya gitu kan, kok begini ya bentuknya. Ya salah satu yang jadi penggunaan AI itu adalah behavior orang melihat video kita. Iya. Gitu. Jadi bisa jadi ya kayak contoh misalnya kita udah kita udah naruh di 30 detik. Ternyata tadi 10 detik doang. Kan kok 10 detik yang tinggi terus tiba-tiba naik lagi. Kenapa nih? Ternyata AI itu akan menyebarkan sesuai dengan behaviornya. Gitu. Okay. Bung, di IBM lu ada scoring nggak? Ada scoring, tapi bisa dipakai enggak? Di BM gua tuh udah muncul scoring kan beberapa minggu yang lalu tuh. Keluar angkanya 98, 100, 80, 60. Wah, berubah-berubah tuh setiap saat. Penting gak sih kita ngeliatin tuh angka? Ganggu banget kalau menurut gua. Akhirnya ya, gua karena ngajarin banyak orang, gua bilang adalah pertama scoring itu untuk memberikan pengarahan kepada teman-teman bahwa yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan Facebook. Yang dimau sama Facebook. Ya, yang dimau sama Facebook. Tapi itu bukan aturan. Bukan kewajiban, bukan baku lah. Karena kalau Facebook kita ngatur sampai 100,
Facebook itu maunya advantage plus, maunya duplikat kita digabungin jadi satu. Akhirnya jadi 100 bener, tapi CPL kita mahal. Jadi fokusnya malah ke angka aja gitu. Fokusnya ke angka bahwa angka kita bagus, tapi dari bisnis kita nggak bagus. Gitu. Jadi itu arahan, tetapi bukan aturan lah, gue bilang gitu. Bung, sekarang ngomongin konten nih, batasan apa nih? Seorang advertiser belajar konten, nyampe ngedit apa nyampe mana aja nih yang harus kita pahamin? Oke, jujur gua di Kurban kemarin, ya kan gua main Kurban juga, itu gua full ada yang gua kasih ke editor, ada yang gua full sendiri. Oke. Dan gua langsung iklanin. Why? Alasannya kenapa ada yang lu kerjain sendiri, kenapa lu lempar ke editor? Kenapa nggak dilempar ke editor aja semuanya? Yang pertama adalah kalau yang editor itu posisinya adalah yang memang kita rencanakan jauh-jauh hari. Oke. Kalau yang gue edit sendiri, ini gue ngeliat bagus. Gue punya feeling, ini bagus sih kita iklanin, kita buat, kita edit, kemudian kita iklanin di saat itu juga. Nah, gue lagi menguji diri gue pribadi adalah gimana caranya bisa ngedit di 1 jam. Oke. Di editor, jadi orang editor, gue nge-challenge diri gue sendiri. Abis itu gue iklanin. Bagus gak? Ternyata bagus. Oke. Gitu, ternyata bagus. Jadi hal-hal yang memang si feelingnya si advertiser ini itu harus diuji juga. Jadi nggak ngeliat data aja, tapi ngeliat, ini potensinya bagus nih, gue coba aja lah. Gitu ya. Kalau cuma sebatas content brief aja? Ya content brief juga, tapi kan ngerjainnya nggak bisa sambil marah-marah tuh editor, tiba-tiba ada keluar content brief. Tiba-tiba editor kesel. Iya kan. Ya udah gue bikin sendiri. Wah, gue challenge nih 1 jam bisa gak? Bisa gitu ya. Terus gue iklan sendiri. Wah, 2 hari 3 hari. Apalagi kan posisi kalau Kurban kan rigid banget kan. Per hari harus tetap gitu. Nah, jadinya akhirnya gue mencoba untuk bisa itu sekarang gitu. Pendapat lu tentang konten UGC, bekerja nggak di Meta? UGC itu bekerja banget sebenarnya. Lu banyak pakai UGC? Kalau gue belum, tapi brand yang gue handle itu beberapa pakai UGC. Tapi fokusnya UGC-an apa beneran kita nyuruh konsumen bikin konten? Apa kita bayar endorsan buat bikin konten? Jadi kalau di UGC itu ada beberapa ya. Yeah. Yang pertama adalah endorse. Nah, itu udah selesai tuh endorse. Kemudian yang kedua adalah orang yang kita suruh tapi bukan endorser, rata-rata itu nano influencer atau bentuknya barter. Oke. Ya, yang ketiga adalah konsumen kita. Nanti kita kasih privilege atau kita kasih gift. Ya, gitu ya. Itu yang kita bisa buat. Nah, gue lakuin semua. Oke. Ya kan, itu yang pertama. Nah, kemudian yang bagus yang mana? Yang bagus itu di social experiment. Social experiment itu gimana? Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita dan tanda kutip bisa disetting bisa enggak, tapi setidaknya itu adalah salah satu iklan lah. Tapi real konsumen kita. Bisa real konsumen bisa enggak ya, tapi kan antara bisa disetting atau enggak ya. Kalau real konsumen misalnya contoh skincare, konsumen bikin sendiri, dia coba 7 hari, ternyata bagus. Nah, itu kita minta bikin kontennya, terus kita kasih gift. Itu bisa. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang disetting ya nano influencer, malah yang bagus itu yang nano influencer. Endorse sekarang kondisinya sudah nggak bagus. Kalau menurut gua pribadi, endorse itu bukan salah satu pilihan tepat buat teman-teman UMKM. Apalagi yang baru. Jangan langsung ke endorsement lah. Betul. Ya. Fokusnya di keluarga dulu malah. Gimana cara orang terdekat dulu ya? Orang-orang terdekat dulu, bikin UGC-nya dia, dengan cara ngobrolnya dia. Kita nggak apa-apa, ya dalam tanda kutip kan kita setting akhirnya kan. Dia kan nggak ngerti soal konsep atau apa. Udah dia pakai 7 hari tuh. Misalnya skincare ya, dia pakai 7 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, dari situ ketahuan gitu progresnya. Kita minta 1 orang, 5 orang, 7 orang. Nah, teman-teman kita itu akhirnya kita dapat konten kan. Nah, konten itu yang kita bisa iklanin juga. Gitu. Jadi bukan yang langsung endorse langsung bisa buat gitu. Iya, apalagi UMKM kan ketahuan cash flow-nya masih begitu-begitu. Maksain pakai endorsement. Mendingan inner circle dulu atau yang nano lah. Betul. Baru kita kalau udah oke cash flow-nya mau masuk ke yang lebih ini baru endorsement gitu. Jadi kesimpulannya menurut lu UGC masih cocok lah ya dijadikan bahan buat iklan di Meta Ads. Karena orang Indonesia itu suka nonton. Iya. Itu visual banget ya. Itu visual banget. Jadi orang Indonesia itu hal yang paling menurut gua menjadi seluruh budaya orang Indonesia adalah
kalau ada kecelakaan macet. Tiba-tiba ada videografer dadakan. Ya. Macet itu bukan karena nolongin, tapi karena nonton. Iya kan? Nonton. Nah, jadi menurut gua orang Indonesia itu visual banget. Nah, visual banget, sosial eksperimennya ya harus sesuai dengan itu gitu. Iya. Dan harus relate lah ya. Iya, yang relate pasti yang relate. Tapi menurut lo untuk konten yang lelah yang fetish, menurut lo gimana? Apakah harus segera kita turunkan atau kita mati hidupin aja? Atau ada jangka waktu tertentu? Kalau dulu kan winning terus ya. Kalau sekarang kan ya winning, tiba-tiba hancur. Iya, betul hancur. Tiba-tiba naik lagi. Betul. Nah, ini menyikapi yang kayak gini tuh gimana? Jadi penyikapan ada sederhana, ada yang ada yang jangka panjang. Tapi sederhananya adalah gua tinggal ngedit copywritingnya, tinggal tambahin titik 1, selesai. Maksudnya? Jadi yang dibutuhkan sama mereka adalah perubahan dari sisi konten. Konten itu ada 2. Lu cuma nambahin titik doang. Itu udah hitung perubahan. Udah perubahan. Tapi works. Lu nyobain. Bohong lu. Dan gue pakai itu. Beneran. Nambahin titik jadi koma jadi gitu. Ya kan? Orang enggak kan. Gue tinggal tambahin titik tinggal buka tinggal diubah. Beli sekarang. Titik beli sekarang. Tadinya tanda seru 1 jadi tanda 2. Tanda seru 2. Itu perubahan gitu. Tapi itu udah kebaca perubahan dan itu buat mengakalin tadi ya yang fetish content tadi ya. Fetish content kan sebenarnya adalah gini. Si Facebook ya, cara analoginya adalah dia menyebarkan ke semua orang. Orang tersebut udah dapat sesuai dengan arahan kita. Betul. Ya kan? Ya ngapain kita ganti gitu ya. Nah, terus kemudian dia ngasih tahu nih, bukan berarti dia nih iklan lu sudah gua kasih ke semua orang ya. Lu tuh harus ganti iklan. Gitu kan? Atau tambahin kontennya, ganti iklan atau gini. Ya udahlah. Lu kan minta ganti iklan, gua ganti aja. Tambahin titik seru. Itu ide yang muncul dari lu. Dari gua dan works. Jadi ada satu klien yang 1 tahun iklannya nggak ganti. Ada fetishnya. Gua ganti, gua titik 1. Sampai dia ada satu yang memang nggak bisa itu di saat Facebook udah bilang iklan lu nggak bisa diapa-apain, harus duplikat. Nah itu ada tuh kayak gitu sampai gua udah berbulan-bulan udah bertahun itu sampai dia ngomong iklan lu nggak bisa diapa-apain nih, lu harus duplikat. Ya udah kalau duplikat kan berarti dia emang nggak mau aja udah iklan kita disebar lagi. Lu termasuk yang ngikutin sarannya Meta atau enggak? Meta tuh sekarang rajin banget ngasih kita saran. Per campaign ngasih saran, Pak. Naikin budget sekian, naik sekian resultnya. Nyampe naikin 50 atau 100%, nanti resultnya naik sekian. Betul. Jawaban gua yang tadi di awal, Facebook itu ngasih arahan, tapi bukan aturan. Tapi lu pernah nyoba nggak? Pernah nyoba. Ngikutin. Mintanya si Meta tuh. Iya. Naikin budget. jadi gue duplikat lagi. Jadi teknik scale up lu masih duplikat. Scale out. Iya, scale up dan scale out. Tapi posisinya kan ini kan ada arahan Meta. Ayo dong nambahin 20%. Ayo dong pakai Advantage Plus. Itu ada kayak gitu. Gue coba waktu itu pernah di satu campaign gue itu lu coba dong quality score 100. Gue coba dong. Jelek. Akhirnya kan tapi gue ubah lagi kan nggak bisa udah Advantage Plus. Iya, betul. Iya kan? Gue udah kesel banget. Ya udahlah, gue duplikat gue buat ulang dari aja. Gitu. Okay. Akhirnya ya tadi arahan bukan aturan. Jadi kalau lu ngarahin ya minimal ya lu 60 lah, 70 lah, tapi jangan 40, 30 kan 40 30 berarti kan standarnya aja. Gitu. Gue sih 60 70 ya bodo amat. Biarin aja. Berarti kalau lu ngiklan masih Advantage Plus atau masih yang manual mau bawa? Manual tapi sebagian ada yang kita bebasin gitu. Nah, kalau sekarang di beberapa dashboard itu conversion di sales itu langsung Advantage Plus. Conversion di sales langsung Advantage Plus. Iya, jadi kalau kita ngasih kalau kita mau buat iklan, objektifnya di sales itu nggak bisa manual. Di beberapa dashboard sekarang nih sudah mulai banyak lah. Dia di Advantage Plus. Biasanya di Advantage Plus doang. Conversion. Gitu. Conversion.
gitu. Gak asik banget tuh. Iya. Jadi caranya gimana Mas gitu. Ya udah, lu coba aja di prospek. Gua ada pakai prospek. Gitu. Di beberapa yang ada yang nggak bisa gitu, gue ada pakai prospek. Jadi kalau prospek itu kan nih gue analogikin aja interaksi. Jadi mereka tuh menganalogikan ya di orang Facebook itu, misalnya contoh, kita mau punya interaksi antara calon customer kita sama bisnis kita, ya kan, makanya kita pakai CTWA, terus kemudian yang interaksi rata-rata, ya kan. Nah akhirnya di sales ada tuh CTWA juga kan. Nah ternyata di sales mulai dihapus sekarang. Dulu pas, terus kemudian ada manual, ada Advantage Plus. Nah sekarang di conversion salesnya itu cuman ada Advantage Plus di beberapa dashboard. Nah apa yang gue harus lakuin ya? Gue lakuin adalah gue miripin aja dengan objektifnya yang berbeda. Oh, objektif gue nyari prospek, yang satu nyari sales, yang satu nyari prospek. Ya udah gue masukin aja ke prospek gitu. Prospek bisa manual daripada gue nyari traffic, ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada nyari traffic nih, kalau nyari traffic kan traffic kita banyak tapi belum tentu jualan kan. Nah kita udah miripin di prospek. Kita nyari prospek dengan kondisi landing page gitu akhirnya, daripada gue harus ke Advantage Plus di sales. Penyesuaiannya cukup lumayan. Iya. Oke, Bung Diki, pesan terakhir buat teman-teman nih yang lagi ngiklan atau yang baru mau ngiklan dengan perkembangan hari ini, pesan dari lu gimana? Oke, yang pertama teman-teman, iklan itu adalah salah satu funnel ya. Iklan atau paid traffic itu adalah salah satu funnel untuk bisnis kita. Ya, yang perlu gua kasih tahu teman-teman, Meta Ads itu cuma salah satu. Jadi teman-teman bisa belajar banyak, ya kan? Itu jadi bisa belajar banyak. Bisa Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, banyak. Itu teman-teman fokusnya adalah gimana KPI-nya kita bisa bekerja dengan baik. Itu yang pertama. Kalau lu pakai Meta Ads, belajar untuk bisa tidak baku terhadap satu funnel. Jadi satu funnel banyak kan. Tadi ada CTW, ada CTLP, kemudian ada LPFF, ada full form, ada Facebook form dan lain-lain lah. Nah, jangan fokus di satu funnel. Lu harus coba semuanya. Yang ketiga, terakhir, lu harus belajar konten. Karena konten itu ternyata membahas konten. Sekarang adalah si Meta itu sudah jor-joran untuk AI-nya. Yang nggak bisa Meta lakuin adalah membuat konten saat ini ya. Tapi kan ada juga fiturnya kan? Ada fiturnya yang ngerubah konten kita, nambahin musik, motong, segala macam. Ya tadi, motong, menambahin musik dan lain-lain. Nah itu kan dia merubah, tapi membuat di awal nggak bisa saat ini. Apalagi sesuai kemauan kita. Kemauan kita. Nah, jadi tugas advertiser adalah menjaga itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Gitu. Siap. Bung Diki, terima kasih banyak. Ini warning buat para advertiser ya, sekaligus pengetahuan tambahan terkait updating Meta. Jangan sampai posisi Anda tergantikan karena Anda sudah dianggap nggak penting lagi. Betul. Terima kasih Bung Diki. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallah. Terima kasih banyak ya. Siap.